Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lutfistiati, NIM saya 209200004. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi UTS saya Bahasa Indonesia. Pengertian Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun walaupun sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia sangat jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih suka menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Bahkan ada pula masyarakat yang enggan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Seperti kita ketahui, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang lebih nyaman menggunakan bahasa daerah. Bahkan ada pula yang lebih senang menggunakan bahasa Inggris yang dikatakan lebih tren dan mengglobal. Padahal sebagai warga masyarakat harus membudayakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang kental dengan dialek Melayu. Ini dikarenakan wilayah geografis Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara, yang notabene merupakan penduduk keturunan Melayu kuno. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai warga negara yang baik dapat membudayakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika bukan kita, maka siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di negara Republik Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sangat dinamis, sehingga menghasilkan kosakata baru dari penciptaan dan penyerapan bahasa daerah maupun asing. Akan lebih baik jika kita sebagai warga negara Indonesia tetap menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Untuk memperdalam bahasa Indonesia, kita harus mengetahui sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya hingga saat ini, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu penduduk Indonesia yang sangat beraneka ragam. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi bertumpah darah yang satu tanah air, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang terkandung dalam undang-undang. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terus berjalan termasuk pada masa reformasi. Hal ini ditandai dengan munculnya bahasa pers atau bahasa media massa yang dapat Anda lihat melalui media massa pada saat ini. Bentuk dari jumlah kata singkatan yang meningkat dan terus bertambah penggunaan dari istilah atau bahasa asing yang juga terdapat dalam suatu kabar berita dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam hal ini, jelas pers memiliki jasa besar dan luar biasa pada proses perkembangan bahasa Indonesia. Pasalnya, melalui media tersebutlah masyarakat mulai diperkenalkan dengan beragam istilah. Kemudian diungkapkan penggunaan kata-kata baru seperti halnya rekonsiliasi, hujat, konspirasi, kroni, dan lain sebagainya. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsep si bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut, Goris Kraft menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama. Yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. 2. Fungsi lebih memahami orang lain. 3. Fungsi belajar mengamati dunia di bidang ilmu di sekitar dengan cermat.
4. Fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. 5. Fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. 6. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda, yaitu fungsi ekspresi, komunikasi, integrasi, dan adaptasi sosial. Ada pula yang menyebutkan bahwa fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis, karena persetujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik timbul karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat berjuang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan, agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahkan bahasa standar. Keempat, posisi bahasa itulah mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut. Bahasa persatuan sebagai pemersatu suku bangsa. Kedua, bahasa nasional fungsinya yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi di luar Indonesia atau di luar negeri. Bahasa negara yaitu bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk aktivitas. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan resmi. Ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan bicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. KBBI 2005-920. Aspek yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, situasi yang dihadapi. 2. Permasalahan yang hendak disampaikan. 3. Latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. 4. Medium atau sarana bahasa yang digunakan. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, dan ragam bahasa non formal. Pembeda yang pertama, pokok masalah yang dibahas. Kedua, hubungan antara pembicara dan pendengar. 3. Medium bahasa lisan atau tulis. 4. Lingkungan pembicaraan terjadi. Situasi ketika pembicaraan berlangsung. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya yang berdasarkan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulis memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan dapat bersifat formal, semi formal, dan non formal. Ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf A, B, C, D, E, F, G, dan selanjutnya. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf A, E, I, O, E. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf B, C, D, F, G, H, dan selanjutnya. Huruf diftong I, Eu, Ei, Oi. Penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, kata berimbuhan dapat berupa awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan awalan dan akhiran. Bentuk ulang ditulis menggunakan tanda hubung. Gabungan kata, misalnya kata awalan dan kata akhiran menjadi satu kalimat. Pemenggalan kata. Selanjutnya,
Pemakaian tanda baca. Titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Dipakai pula di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar dan diameter atau daftar. Koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, seperti de facto, de jure. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga untuk bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Diksi atau pemilihan kata. Dalam diksi terdapat dua kaidah. Yang pertama yaitu kaidah makna, artinya patokan atau ukuran sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep. Yang kedua yaitu kaidah kalimat, mengacu pada makna dan pemakaian kata-kata dalam konteks tertentu. Artinya, kata-kata itu digunakan dalam hubungan yang lebih luas. Misalnya hubungan dalam konteks kalimat, paragraf, dan wacana. Hal ini berhubungan dengan kelaziman yang berlaku di dalam pemakaian suatu bahasa. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat. Memperhatikan ejakan yang disempurnakan, seperti cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca dapat diterami dan dipahami oleh pendengar. Sama benar dengan di mana kita berjumpa. Apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Jenis kalimat efektif. Yang pertama yaitu kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, dimengerti oleh si pembaca. Kalimat ide dan gagasan. Kalimat ide dan gagasan adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Selanjutnya, kalimat formal. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu logis, tidak ambigu atau makna ganda, hemat, dan sesuai dengan EYD. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be. Baiklah, demikian itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.